Baik. Udah siap? Gimana harinya hari ini? Baik. Ya udah. Saya buka di perkuliahan pengantar manajemen digital hari ini. Itu mau masuk. Silakan masuk. Banyak. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Siapa tahu apa di rumah ada kendala dibawa sampai kuliah. Jadi kalau di kuliah nanti mendapat ilmu malah nggak semangat. Jadinya nanti sampai rumah lagi kosong lagi. Niatnya naik ke tempat kuliah itu mengisi gelas kosong, tapi sampai rumah gelasnya kosong lagi, belum terisi. Nanti kalau di rumah itu disimpan, nanti dimasukkan ke hard disk masing-masing, atau pakai apa? Zaman sekarang itu pakai cloud. Oke, salah kelas. Oke. Udah? Ini berhubung ini yang reguler sekitar berapa? 11 apa? 20. Kalau saya absen dulu ya. Absen dulu. Pengen tahu orangnya di sini atau KSK. Soalnya nama-namanya itu campur sama yang KSK. Yaudah, saya absen dulu. Ahmad Khairul Nabil. Angkat tangan. Naila Mufidah. Muhammad Marvel. Tania. Aryo Fisya. Nadia Ramadhani. Kurnia Wildan. Selanjutnya Aryo Wirza. Marsha Ayu. Wahyu Hidayat. Sandi Ardiansyah. Abdullah Basit. KSK. Yafi Miftah. KSK. Yosangga juga ya. Lutfi Alwahid KSK. Vina iya KSK. Ahmad Ramandani enggak ada. Hamdani Maulana. Hamdan. Enggak ada iya. Oh, enggak ada. Hamdan. Hamdan. Bintang Wahyu. KSK. Atika Ana. Keluar. Yang izin? Enggak, maksudnya keluar gimana? Keluar dari Unko. Pergi beri makan atau balik lagi? Ya, maksudnya ini yang Atika ini beberapa seminggu di absen sama dosennya nggak ada ya? Itu KSK.
awalnya. Oh. Yang bilang Bu Vivi atau siapa? Oke. Konti KSK. Oh. Nabila Fatimah. Rafa Yakli. Hairunisa. Yahra Wakidah. Ada. Yahratun Nadia. Anikoh Ainil. Selvia. Udah. Berarti yang berarti sekitar 18 yang menginjakkan kaki di sini. Ya, yang nggak menginjakkan kaki. Baik, ada yang belum mengumpulkan yang ini aplikasi banggaan yang kemarin ada sekitar yang baru mengumpulkan sekitar 12. Yang belum siapa? Kira ya. Ya maksudnya yang diinstal di HP-mu itu yang jarang di uninstall itu apa kamu banggakan? Soalnya nanti kan kalian kan nanti jadi tukang memberi saran ke manajer untuk pelanggan sekarang ini lebih familiar pakai aplikasi apa. Ini kebanyakan kalian Traveloka, Fadil, ada Yefta, nih Yafi Maktufat, KSK ya. Bentar siapa ya? Ini cek TikTok Shop. Kebanyakan dari kalian mbak-mbak ini e-commerce, mesti sering belanja. Suka lihat live atau nge-live? Lihat. Pengen coba nge-live?
Modelnya cukup cari pengadaan barang dulu. Kalian mau pengadaan barang apa? Nanti dijual live Shopee. Tapi kalau mau seandainya nanti kalian pengen usul kita adain pojok UKM yang berbasis Shopee juga boleh. Nanti tiap hari Sabtu kita adain sesi pelatihan Shopee, mau dari Shopee Food atau Shopee Live boleh, atau mengundang pihak Shopee-nya ke sini boleh, juga boleh. Yang penting kalian mungkin utama kalau dari angkatan sebelumnya itu pengen kuliah bisnis digital itu katanya pengen diajarin menggunakan Shopee dari A sampai Z-nya. A sampai Z-nya. Lah, itu tergantung nanti dari segi pasarnya itu lebih suka ke apa nanti, ke pengembangan e-commerce atau pengembangan medsos, bikin ads atau bikin video editing juga boleh. Nanti kita cari-cari bahan buat editing. Tapi kalau yang bagian editing video nanti minimal ya harus punya perangkatnya dulu. Seperti laptopnya minimal itu VGA-nya kelas anti radion. Ya. Ya buat umku ini ada warnanya minimal kalau bisnis digital mungkin ada simbolnya kayak Powered by Shopee Indonesia. Nanti untuk mungkin kayak pelatihan pengadaan barangnya dimulai dengan nominal terendah dulu. Ya. Tapi untuk semester ini ada mata kuliah kewirausahaan? Ada ya. Berhubung tahun semester kemarin Pak Heri juga pegang itu, semester ini Pak Heri pegang yang pengantar manajemen digital saja. Oke. Langsung ke materi. Ini nanti yang belum segera ya. Ini kita nanti main medsos hari ini. Mungkin tahu logo ini? Ada yang punya? Akunnya? Twitter? Yang punya? Kenapa kok berat dihapus? Medsosnya apa yang dipakai? Instagram? Terus Instagramnya terisi? Foto apa cuma pengen mantau mantan? Zamannya dulu kan boomingnya Facebook itu biasanya buat mantau mantan. Sampai nama Facebooknya dibikin indah sangat, semangat selalu, selamanya. Terus kayak iklan Eksis itu, manda mandi kembang like this. Tahu iklan itu? Iklan Eksis. Cakep banget, cekrek. Lah itu. Kenapa kok ini materinya tentang manajemen data dan analitik menggunakan media sosial, sekarang X, enggak Twitter. Ya mungkin dari pengembangnya itu ya mungkin bikin
lebih banyak pemirsanya mungkin. Sekarang pemiliknya siapa? Sebelumnya? Pemilik sebelum pemilik. Coba di ya. Selanjutnya pengantar manajemen data dan analitik, di mana dari definisi dari data dan analitik itu bagaimana cara memahami data sebagai aset dan bagaimana analitik digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Lah, ini definisi yang pertama. Kayak seperti dari dulu itu boomingnya itu pertama kali muncul seperti WhatsApp. WhatsApp dari dulu itu mungkin kalian udah nemu WhatsApp ada iklannya? Terakhir kapan? WhatsApp ada apa? Pasang iklan. Mungkin kayak dulu itu BBM itu dulu juga ada iklannya. Ada? Maksudnya WhatsApp itu bisa berdiri itu mereka jualan apa? Pamerkan apa? Maksudnya yang bisa berdiri itu karena apa? Itu mengirim pesan. Cuma kirim-kirim pesan aja? Kenapa? Kirim pesan, kirim. Ya, tapi apa timbal baliknya buat Mark Zuckerberg? Maksudnya kamu mungkin nanti bikin aplikasi chatting. Padahal pengelolaan aplikasi chatting itu sendiri seperti server, terus listrik. Memang hidupin komputer gak pakai listrik? Pakai server, itu ada pengelolaan tiap hari. Itu apa? Seringkali penambahan memori. Mungkin kalian pernah apa, dalam satu hari, satu detik itu orang di dunia itu berbagai apa, mengirim informasi berapa gigabyte sampai tera-tera dalam satu hari. Pernah berpikir itu kalian sendiri memori HP kalian paling besar berapa? 128 64 GB. Lah 64 GB. Lah seandainya 64 GB dibuat menyimpan semua data satu dunia. Enggak. Lah seperti itu. Mungkin itu seperti dulu launchingnya Facebook. Itu pertama kali juga mereka launching cuma sebatas chattingan, sharing. Dulu zamannya itu dulu ada namanya Yahoo Messenger. Chattingan dulu ada seperti apa? Dulu pernah apa? Sekarang udah hilang. Seperti zamannya Pak Heri SMA tuh ada yang namanya itu chattingan seperti Mic33. Kalau sekarang itu kan mungkin kalian tahu apa? Aplikasi hijau yang paling miring, WeChat. Apa itu? Chatting apa? Kalau dulu itu seperti kayak Mic33 itu. Itu dulu zamannya itu HP Nokia jadul. Buat aplikasinya itu downloadnya itu khusus, gak seperti sekarang ada Play Store. Terus itu nama gak ada fotonya, jadinya kalau pengen nebak-nebak ini cewek apa cowok ya gak tahu. Jadinya sekarang kan udah bisa ngecek foto profil, terus
searching di medsos yang lain. Nah, kalau dulu itu Facebook itu pertama kali launching itu belum ada yang namanya iklan. Kalau sendiri kan kalian seperti website kompas.com, detik.com, mungkin kalian lihat kan di samping kanan kirinya ada iklan. Ada iklan, betul? Pernah ngeklik halaman kedua, pertama kali yang terlihat itu beritanya dulu apa iklannya dulu? Iklan kan? Nah, itu dari website berita itu mereka dapat uang ya dari iklan itu. Lah tapi kalau Facebook dapat dari mana? Kan pertama kali launching nggak ada iklannya. Mungkin pernah searching sejarahnya Facebook. Mungkin dulu sejarahnya Facebook itu seperti kayak mas ini mahasiswa galau-galau. Bentar lagi mau DO. Betul kan Mark Zuckerberg itu mahasiswa DO? Iya. Nah, tapi DO-nya jangan dicontoh. Yang dicontoh itu semangatnya. Soalnya dulu pun juga Mark Zuckerberg juga mereka cari tim kayak teman-teman mabar. Sekarang kan mabar. Kalau dulu kan teman-teman mengerjakan project. Teman-teman atau yang bisa kerja proyek, kerja bareng. Itu kalau kalian diajak teman kalian, mau nggak ikut project, lihat aja dulu tanya dulu project apa dulu. Nanti kalian bisa filter mana itu projectnya baik atau enggak. Itu kalau baik bisa dicoba dulu. Berhubung kalian itu masih fresh graduate, itu masalah. Yang penting minimal relasi. Soalnya dulu zamannya Pak Heri kuliah di Udinus juga teman-teman saya itu sering cari-cari teman. Itu sering kali itu sampai ketemu orang ditawarin project bikin aplikasi. Keterusan dia dipakai ke pemerintahan Pemprov Jawa Tengah buat pegang developer aplikasi data pegawaian. Sampai sekarang udah jadi pegawai negeri di sana diangkat. Nah itu dari kasus relasi ajak teman bikin project. Ya seperti Mark Zuckerberg itu ajak teman bikin project. Terus itu kemarin itu sejarahnya itu ada 5 teman. Yang 3 temannya itu setuju, yang 2-nya itu dikira itu enggak omong kosong. Ternyata yang 3-nya itu sukses, yang 2-nya itu enggak tahu kabarnya. Nah, dari Facebook itu mereka kan itu terkumpul beberapa informasi. Betul? Informasi dari orang ngobrol dan lain-lain. Nah, itu bisa diolah jadi sebuah data dan informasi. Soalnya itu kan data informasi kan udah terkumpul banyak. Nanti itu jadi yang namanya big data. Nah, dari data itu nanti dari Mark Zuckerberg bisa menjual data itu ke sebuah negara untuk menganalisis demografi dari area tersebut. Mungkin dulu ada yang pernah bikin status tapi dengan tren yang sekarang ini seperti kemarin itu bikin iklan kan. Kalau di Facebook kan ada kayak market itu kalian itu bikin foto itu tapi dalam hashtag pencariannya itu yang banyak dicari itu hashtag apa. Kan setiap kali kalian mau beli barang, yang fitur yang kalian pakai itu fitur apa? Pencarian kan? Iya. Ya, itu pencarian yang pertama yang paling banyak yang dicari itu apa? Lah kayak kemarin
Pak Heri saya suruh yang cari aplikasi yang ada analisis demografinya. Betul, kemarin ada yang Shopee itu apakah pernah merasa kalian buka-buka itu udah ke filter berdasarkan apa yang saya inginkan? Mungkin saya mikir pengen beli mungkin sepatu cats atau sepatu bola. Delalah saya belum buka page Shopee-nya udah rekomendasi sepatu. Bisa? Terus kayak Instagram. Seringkali saya browsing cari pekerjaan, lowongan pekerjaan. Delalah di Instagram halaman pertama itu yang direkomendasikan lowongan pekerjaan. Nah, itu juga sebuah algoritma yang menyasar dari demografi dari penggunanya. Oke. Selanjutnya, ini pentingnya data dalam bisnis itu mengapa data itu diperlukan untuk mengambil keputusan yang lebih baik di berbagai sektor termasuk pemasaran, keuangan, dan manajemen operasional. Nah, ini kemarin mungkin ada yang iseng-iseng buka websitenya BPS Kudus, mungkin ada yang BPS yang di mana Kudus, Jepara. Kemarin itu mereka butuh rekrut para surveyor, istilahnya cari data di lapangan. Mungkin kalian kalau sambil-sambil itu bisa ikut sambil cari waktu luang. Itu nanti di lapangan kalian tahu sendiri seberapa pentingnya itu sebuah data. Itu mereka kalau sudah terkumpul itu, terus kalian mungkin nanti skripsi seperti data latar belakang itu kan kalian dasar latar belakangnya itu kan pasti butuh data pendukung seperti halnya kalau kalian pengen mengembangkan sektor pertanian. Kenapa kok sektor pertanian? Karena dari data kemarin itu perkembangan sektor pertanian itu semakin menurun. Datanya dari mana kalian dapat sektor pertanian itu menurun? Survei di lapangan? Apa yang mau yang lebih instan? Ya, kalau membaca itu boleh, tapi kan dari buku itu update-nya itu lama. Ya, makanya itu kemarin tadi Pak Heri usulin ke BPS. BPS itu lengkap tiap tahun itu ganti. Seperti kayak data kemarin pertanian itu seperti Pak Jokowi itu bilang saya mau mengalokasikan subsidi pupuk. Tapi pakai data apa? Di masyarakat Kudus butuh saya alokasikan berapa? Ada berapa orang yang masih bertani? Dan masih berapa hektar lahan yang masih persawahan, ladang, peternakan, ada berapa? Kalian dapat data itu dari mana? Mungkin ada pernah kepikiran dulu pas SMA mungkin pernah ada mata pelajaran matematika data statistik. Mungkin pernah bikin tulisan tentang hasil dari perkumpulan data. Mungkin saya mendapatkan data di lingkungan itu mungkin dari peternakan itu ternyata satu hari itu seekor ayam itu membutuhkan makanan sekitar 1 kilo. Terus hari kedua 5 kilo dan lain-lain.
Lah itu dari data itu kita bisa memberi kesimpulan bahwa dari peternakan itu ternyata rata-rata makanan itu butuh yang namanya berapa kilogram. Lah dari data itu bisa kita simpulkan untuk tindakan selanjutnya. Lah jadinya itu. Makanya kenapa kalian nanti di bisnis digitalnya itu main data. Mungkin kemarin itu mau tak kabarin itu, tak suruh ikut BPS biar tahu nanti di lapangan itu sektor-sektor mana aja yang kalian akan kembangkan. Mungkin udah sampai mulai dari sekarang kalian udah tahu datanya, mungkin nyicil lah nanti siapa tahu penelitian udah selesai, mungkin nanti kalian bisa publish dahulu. Mungkin nanti kalian tahu kan bisa lulus tanpa skripsi. Iya, lah itu. Makanya mulai dari sekarang survei-survei ke lapangan, mungkin butuh referensi. Mungkin kalian yang hobinya jalan-jalan bisa dikuatkan lagi, nggak apa-apa. Jangan cuma di rumah. Mungkin ada yang manajemen mimpi di rumah aja. Lebih baik kalau dikatain orang tua keluyuran aja, nggak masalah. Zaman sekarang itu butuh referensi di lapangan. Soalnya yang kalian sering baca buku sama di lapangan itu sering kali beda. Soalnya seperti halnya dulu Pak Heri pernah bekerja di PT Nusantara Sakti membawahi sales, padahal di materi itu kalau melakukan pendekatan ke pembeli itu harus dengan teori ABCD. Tapi di lapangan mereka harus ternyata dari sales itu mendekati dengan cara menawarkan yang mungkin yang disukai dari pedagang itu apa. Mungkin dari kayak seperti kalian ini dari kemarin itu dari pihak Umku datang ke sekolah kalian, mereka menawarkan apa sampai kalian bisa terhipnotis ke sini. Mungkin ada faktor-faktor yang bisa kalian analisis. Ternyata saya ke sini mungkin gara-gara ada Pak Heri. Bisa jadi kan betul kan kalau kampus itu faktor keunggulannya itu mungkin dari pengajarnya. Mungkin kalau dari tampilan wajah kampusnya nggak masalah lah, yang penting pengajarnya itu kompeten dari bidang ilmunya, nggak masalah. Tapi kan kalau pengen lihat itu pengajarnya yang kompeten yang mana, mau gak mau kan harus masuk dulu, betul, istilahnya nggak bisa unboxing dulu. Nah dari unboxing itu kita bisa juga lihat dulu di luar dengan cara lihat komentarnya, ratingnya, betul? Rating di kampus ini berapa? Kalau ratingnya rendah berarti dalamnya juga mungkin kemungkinan juga rendah. Oke, ada yang tanyakan? Oke, selanjutnya jenis-jenis data di media sosial itu ada data kuantitatif dan kualitatif. Antara data yang bersifat angka dan data yang bersifat opini dan sentimen. Nah, ini kuantitatif itu seperti jumlah like. Kalau di Twitter ada jumlah retweet. Kalau di Instagram ada jumlah share sama jumlah share. Jumlah like, jumlah love. Mungkin kalian sering mas-masnya nggak sengaja pencet love ke mbak nanti dikira nggak juga salah pencet
nggak apa-apa di Instagram, nggak apa-apa, apa di live udah biasa. Selanjutnya untuk data yang bersifat kualitatif itu seperti komentar. Komentar itu kualitatif. Nah, dari kualitatif itu kalian bisa menganalisis juga. Kalian kan sering di komen. Ada yang pernah lihat Instagram influencer mesti ada komen-komenannya yang negatif. Ada yang istilahnya kalau di kampanye sekarang buzzer. Betul? Itu kalian mungkin nanti ada yang sambil apa? Kerja sambilan jadi buzzer. Itu kemarin Pak Gubernur nanti yang calon gubernur Ahmad Lutfi itu kemarin buka lowongan jadi pendukung dia. Mungkin seperti meramaikan medsos, jadi buzzer dan lain-lain. Lah, ini untuk menganalisisnya itu namanya analisis sentimen. Nanti terkumpul data, kalian bisa filter mana yang opini negatif sama opini negatif. Positif sama negatif. Mungkin zaman sekarang ini ada beberapa kata yang bisa menjurus positif, ada yang juga menjurus negatif. Mungkin kalian pernah di lapangan yang sering ada kata-kata yang positif tapi dianggap kalian negatif, itu biasanya orangnya itu terkenal yang istilahnya apa? Sentimen. Lah itu bisa analisisnya dinamakan sentimen. Jadi orang-orang yang sering-sering sentimen, mungkin dari Mbak atau Masnya sering sentimen? Sentimen dalam hal apa? Mungkin sentimen akan hal teman kalian dapat rezeki, enggak? Sentimen kepada teman kalian yang mungkin selalu dapat prestasi. Kan bisa aja kalian selamat ya Mbak Mas atau Mbaknya berhasil, tapi di dalam hati alah besok tak saingi. Nah itu namanya istilahnya sentimen. Nanti kalian bisa main analis sentimen. Nanti tak kasih toolnya pakai Brand 24. Soalnya kemarin yang pakai net analytic udah hilang, soalnya gara-gara Twitternya ganti X mungkin ya. Selanjutnya ini data engagement dan reach terkait dengan interaksi pengguna dan jangkauan konten di platform sosial. Selanjutnya data sentimen mengukur opini atau perasaan pengguna terhadap topik tertentu yang berguna untuk menganalisis respon. Oke. Mungkin ini yang sering bermain Twitter. Halo. Kayak gini kan tampilannya? Ya. Mungkin dari kalian sering kali pakai ini. Tren sekarang ini apa? Pen. Ini mbak-mbaknya suka fans beratnya Korea? Yang Korea siapa? Lah biasanya Pak Heri sering lihat Twitter di situ statusnya opa. Lah gara-gara faktor yang suka opa, Marimas sekarang munculin produk Opamik, susu dengan rasa Korea. Padahal kan kalian sendiri tahu kan kalau Marimas itu nggak baik minumannya. Mungkin dari dulu ada yang suka minum Marimas? Siapa? Sering? Karena paling murah? Yang paling murah apa?
Tijus. Lah, dari tampilan ini bisa tersimpan beberapa informasi. Lah, ini. Biasanya kalau Twitter itu biasanya digunakan beberapa seperti perusahaan korporat dalam menampung pertanyaan-pertanyaan seperti notifikasi ini. Mungkin ada yang pernah menghubungi CS customer service pakai Twitter? Enggak. Biasanya kalian kalau yang suka main Twitter, kalian gunakan buat apa? Universe yang ini buat happening, tahap gimana? Cerita, ada cerita. Kemarin itu yang cerita itu ya, yang paling terkenal itu yang Desa Penari, betul? Desa Penari juga tulisannya pun dari Twitter. Lihat kata-katanya singkat kan? Singkat tapi berurut, betul? Nah ya, fiktif lah. Seperti novel Desa Penari pun diposting di Twitter gitu kok. Orangnya itu Aku. Ya. Mungkin Mas atau Masnya mungkin habis ini mau pengen buka. Biasanya ini buat orang-orang yang gabut. Betul? Tapi nggak masalah. Orang yang gabut yang tidak pengen ketinggalan trends. Lah, trennya seperti ini. Untuk minggu kemarin itu trennya apa? Mungkin Indonesia kalah sama Cina. Trennya berapa persen? Paling tinggi apa? Nah, selanjutnya ini langkah-langkah pengelolaan data. Kalau di Twitter itu ada yang namanya collection, cleaning, sama storage. Collection itu pengumpulan, itu biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dari Twitter menggunakan API Twitter. Nah, ini yang nomor 1 itu nanti di pertemuan perkuliahan semester berapa, mungkin 4 atau 5. Itu nanti kalian ada namanya mata kuliah analisis data. Analisis data. Nanti kalian main API. Mungkin semester depan ketemu Pak Heri di mata kuliah pemrograman, tak ajarin pakai Python. Tapi diusahakan makanya dari kemarin Pak Heri tanya, ada yang nggak punya laptop atau udah punya laptop semua? Ya maksudnya berhubung masih semester 1 kan bisa nabung dulu. Ya. Lah ini selanjutnya itu pembersihan, menghilangkan data yang tidak relevan. Ini biasanya kalau data terkumpul itu kan biasanya ada data yang jelek. Biasanya kalian pernah nyurvei isinya asal-asalan. Pernah disurvei orang mungkin ngisinya asal-asalan. Lah, yang asal-asalan itu di cleaning, dihilangkan. Selanjutnya disimpan. Setelah dikumpulkan, di cleaning, terus disimpan. Nah, disimpan ini jadi data informasi yang bagus. Oke, paham ya? Mungkin kalian pernah pengen coba seperti mungkin kalau kalian punya toko sendiri, mungkin kalian kasih yang namanya iklan Google Business. Terus yang di samping itu ada, biasanya kalau kalian Google Business itu yang cari lokasi
toko. Pernah pakai Google Business? Tahu? Mungkin kalian mau mencari Universitas Muhammadiyah Kudus, searching ketemu lokasinya di sini. Selanjutnya kalian pernah lihat tidak apa? Habis itu ada bintang rating, terus setelah itu ulasan. Betul? Lah, dari ulasan itu kalau kalian jadi pemilik usahanya, kalian itu rangkum semua ulasan. Dirangkum semua. Dari data itu kalian bisa menyimpulkan dari seperti pelanggan itu, para mahasiswa itu pengen apa sih dari kampus. Kalian dari survei itu kalian bisa seleksi, yaitu melakukan pengumpulan data. Selanjutnya setelah dikumpulkan, dibersihkan kata-kata yang jelek. Mana yang jelek juga boleh, tapi itu dianggap komentar kritik lah. Jadinya kalau kalian pengen sudah punya resto, mungkin kalau di restonya dikasih, kalau seandainya kalian puas dengan masakan saya, resto saya, beritahu teman. Tapi kalau tidak puas, beritahu kami. Betul? Prosedurnya kayak gitu. Nah, kalau prosedurnya kalau tidak puas, komen di ulasan seperti Google Business. Menurut kalian benar atau tidak? Tidak. Tapi kenyataannya banyak para pengusaha mereka mengabaikan itu. Betul? Mungkin kalian pernah lihat jajan di mana sering kali menemukan komentar negatif. Betul? Komentar negatif yang sering komen jelek, itu pun juga bisa dikatakan kalau seandainya itu sering kali mungkin 10 berapa hari itu komenannya bagus, tapi ketemu satu komenan jelek, itu juga bisa disimpulkan itu mungkin sebagian dari kompetitor juga bisa. Itu yang kalau di kampanye sekarang itu istilahnya itu buzzer. Hati-hati. Tapi kalau memang itu disimpulkan dari beberapa komenan, itu harus kalau kalian nanti jadi pengusaha dari tokonya itu harus kalian kontrol ya. Nanti biasanya kalau ada ulasan yang negatif kalian bisa hapus. Itu seringkali diabaikan. Lanjutnya ini. Nah, ini foto bapak kalian. Apa sekarang ini internetnya apa? Internet yang nembak ke satelit. Kalian mau pengen punya? Starlink. Nah, yaitu Starlink. Lah ini. Yang selanjutnya itu analisis data sosial media. Ada 3, yaitu analisis deskripsi, menyajikan informasi dasar seperti jumlah tweet per hari, jumlah interaksi per hari. Betul? Mesti kalian kalau dulu yang namanya update status Facebook, mungkin banyak yang like, mungkin sampai rumah senyum-senyum sendiri. Padahal nggak tahu itu nge-like apa gitu. Dulu ada yang sering bilang pernah ada jasa itu jual follower. Betul? Follower dijual. Nah, dari data itu sebenarnya jadi harga mahal. Jadi kalian sering boleh melek medsos seperti itu. Nah, selanjutnya analis sentimen seperti tadi tak bilangin itu positif naik negatif. Selanjutnya tren atau hashtag. Mungkin kalian kalau bikin foto IG mungkin kalian kasih hashtag tidak? Tidak. Padahal pencarian pertama itu pakai hashtag.
Pak Heri juga pernah iseng itu bikin iklan lowongan kerja pakai hashtag yang paling populer. Itu juga membuat feedback positif buat saya. Positifnya apa? Itu menambah follower karena mereka mencari hal yang relevan. Jadinya di follow. Nah, seperti itu strategi apa di medsos, main-main kayak gitu. Mungkin kalian dimulai kayak gitu, seperti YouTube-nya diisi, Instagram-nya diisi. Mungkin kalau dari kampus ada mengadakan beasiswa buat mahasiswa yang followernya sampai centang biru. Ada yang pernah dengar? Udinus udah menerapkan centang biru, kalian kuliah gratis di sana. Mau YouTube, mau Twitter, mau IG. Apa itu yang paling booming itu kemarin itu Mas Ahmad Ghojalu yang manusia NFT menjual foto. Kok hari ini masnya itu mulai foto-foto Mas? Enggak, enggak pengen foto-foto. Oh, fotografer? Enggak. Oke, untuk prakteknya analitik dari Twitter itu bisa main pakai Python, Rapid Miner, atau selanjutnya mengumpul data itu real time menggunakan ini Python. Selanjutnya di visualisasi datanya. Lah, ini studi kasus yang sekarang ini seperti kampanye. Mungkin kalian sering tren pilkada ini itu kampanye. Mungkin bisa pakai analisis kasusnya itu kampanye. Dengan kampanye ini, dengan studi kasus ini nanti kalian akan menimbulkan engagement atau perasaan dan sentimen publik di Twitter. Mungkin habis menganalisis ini kalian habis status orang ini baik dan lain-lain, komen bagaimana. Selanjutnya ini melihat performa hashtag. Hashtag itu berada di rating mana, paling tinggi atau terendah. Biasanya kalau di Instagram hashtagnya pun udah ada notif berapa kilo pengguna, betul? Berapa kilo pengguna, hashtag apa yang paling tinggi. Lah, biasanya kalau hashtag itu paling tinggi itu biasanya sampai user dari IG-nya itu diganti kayak gitu. Mungkin duluan mengganti user Instagram. Seringkali ada yang orang yang membaca akun orang dengan menamai usernya seperti yang dibaca itu. Ada yang dengar? Kalian pernah bisa pakai username Instagram yang udah dipakai orang? Tidak kan? Mungkin Mas atau Mbaknya mungkin pengen mengakui IG-nya Raffi Ahmad mungkin yang followernya besar. Selanjutnya ini praktek membuat laporan. Buat laporan ringkas berdasarkan hasil analisis mengumpulkan dengan konten dan atau kampanye di Twitter. Oke. Selanjutnya untuk penutupnya, ini main media sosial itu dengan menganalisis hashtag itu bisa kalian gunakan untuk merespon audien terhadap trends, mendapatkan insight tentang preferensi mereka serta menyusun strategi untuk meningkatkan engagement. Selanjutnya ini Pak Heri akan praktekkan pakai Brand 24 nanti. Ini tugas minggu depan kalian bikin analisis hashtag terpopuler.
Mungkin nanti kalian bisa cari hashtag yang terpopuler ini bagaimana. Ini tak ajarin dulu. Pakainya brand 24 itu kalian bisa menggunakan kalau uji coba bisa gratis. Kalau pengen apa yang bisa terus ya berbayar. Kalian bisa login sign up pakai email kalian. Jalannya lama. Agak lama ya. Sorry. Nah. Nah, ini kalian bisa sign up. Ini pakai email sama password kalian, nanti setelah itu masuk ke email buat apa? Lah ini. Nih, ternyata dari brand 24 itu kalian bisa uji coba dengan jangka waktu 14 hari secara gratis. Ini bisa kalian, ini tak kasih uji coba, nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Yang penting kalian daftar, langsung dikerjakan. Yang penting jangan sampai menunda 2 minggu, soalnya 2 minggu udah habis. Seperti ini nggak bisa di crack, nggak bisa di crack. Nanti ya apa, bayar ini. Agak lama ya. Oke, sambil menunggu kita lihat hashtag yang paling ramai di yang di X itu apa? Warnanya hitam. Tren Tembalang ya.
Lah ini kita pengen tren sekarang ini apa? Mungkin ini kayak ini Pak Heri itu pengen tahu apa makanan itu yang terkenal putus lentok Tanjung. Lentok Tanjung itu di sekarang ini bulan ini mungkin masih tenar udah. Apa? Pengen apa? Opa? Ini yang paling populer itu Abizar itu apa ya? Hah? Apa ini? Bentar, lihat hashtagnya itu apa? Oh ini. Oh ini konser. Oh One Direction. Grup Oh, band. ada yang meninggal. Ini. Apa ini? Setting. Ini apa ini? Nah itu apa? X.com tidak apa? Tidak untuk anak-anak. Mungkin apa? Kita pengen apa atau enggak pengen ini ST3000 itu pertama kali populer itu pada apa bulan apa masih tren atau sebentar ini enggak ada hashtagnya sih. Banyak suka opa-opa gini ya? Iya, itu namanya. Kalau opa-opa gini jangan ngelamar kerja di Huaseung ya. Nanti kepencot apa? Opa-opa di sana. Soalnya pekerja sekarang ini kalian tahu apa? Tren apa sekarang ini kan banyak industri berdiri di Kabupaten Demak, Jepara, Batang, itu yang mereka itu pendirinya itu kebanyakan dari orang-orang sana, model-model orang sana. Jadi lah kemarin sektor apa? Tren sekarang ini bahasa yang kalian kuasai itu tidak cuma sekedar bahasa Inggris, tapi sampai ke bahasa Mandarin. Mungkin dari sekarang bisa belajar bahasa Mandarin
bahasa Mandarin itu kalian bisa langsung masuk. Soalnya orang Cina sendiri pun, orang Cina Indonesia belum tentu bisa Mandarin. Mungkin kalian ada pernah punya teman Cina? Gue tanyain Mandarin enggak? Apa ya? Mungkin ada kata-kata yang tren sekarang ini apa? Mowing sampai ini kayak ini JBO itu kata tren kapan? Sekarang apa kemarin itu yang paling terkenal itu JBO. Apa mungkin kalian pengen apa? Yang tren sekarang ini apa? Ya. Hashtag apa? FC Maving? Ayo, Mbak atau Masnya? Apa produk yang paling terkenal, yang paling tren sekarang? Atau pengen makanan di Kudus yang masih tren? Kalau sekarang ini makanan yang paling tren itu yang bakso ambil sendiri, bakso prasmanan. Kalau beberapa tahun yang lalu itu yang trennya itu makanan yang daging ambil sendiri, you can eat. Tapi sekarang di Kudus, di Semarang pun banyak yang gulung tikar karena sudah bosan. Tapi yang masih bertahan itu konsepnya itu yang langsung high end, tinggi. Seperti kalian tahu Hanamasa, Kaneshiro, mungkin itu yang masih bertahan. Soalnya mereka pakai konsep mewah. Apa? Tren sekarang produk apa? Nah, mungkin apa? Kalian kurang main medsos kah? Ya. Ya, itu kalian apa? Anak bisnis digital harus menentukan trends. Mungkin kalian bikin produk, kalian posting, kalian harus wajib apa kasih hashtag yang tren sekarang. Mungkin kalau di Instagram itu hashtagnya apa? Kalau mungkin Twitter jarang apa? Tren sekarang itu yang tren kayak tadi itu seperti ini. Abidjar.
Lah, ini cara penggunaannya ini kalian bisa masukkan kata kunci atau frasa seperti ini, misalnya sari roti. Sari roti atau itu tahu bulat atau mungkin mewing. Anak Gen Z ini yang paling tren apa? Mungkin dari kalian Gen Z kan trennya apa? Itu makanan chili oil, mie ayam, toprak orang Jakarta tak? Atau itu seblak. Mungkin ini ya. Bentar, saya sebelah belum tulisannya gimana ya. Wah, ini habis ini ke toko sebelah nih. Lah tadi tak bilangin makanan yang tren ya, kalian diam. Ya mungkin kalian pengen usaha apa wes? Salad buah. Bentar, ini kembali bisa. Salad buah. Bahasa apa? Indonesia. Nah, ini ya tampilannya itu kayak gini. Setelah kalian searching tadi seperti salad buah apa yang paling tren, ini apa tampilan dashboardnya itu seperti ini. Ini sumber seperti ini grafik apa grafik yang paling tren tanggal berapa apa ini mau diganti bisa enggak ya? Bisa ya. Ini masih ke hari, belum bulan. Mungkin salad itu dari tanggal 18 nih 18 September sampai 18 Oktober itu 1 bulan. Dalam 1 bulan ini salad buah itu yang paling tren itu yang tahun hari apa? Ini ada di tanggal 27. Sekitar 33 itu membicarakan apa salad buah. Selanjutnya di kanan ini ada sumbernya. Ini ada Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, video, berita, forum. Ya. Terus ini ada sentimen. Sentimennya yang netral berapa?
positif. Nah ini kalau kalian pilih positif, ini nanti ini trennya berubah. Ini tak dihilangkan, kembali. Bentar lagi, ini proses apa? Ini apa? Grafik itu ya. Grafik apa? Tren, analisis tren. Ini bukan apa? Grafik saham ya. Bukan. Ini lagi, ini sedang proses. Bentar. Nah, nih di bawahnya ini ada yang paling skor 1 sampai 0. Terus ini ada positif apa? Analis sentimennya itu positif. Ini udah di filter otomatis. Ini seperti di proses. Ini brand 24 itu udah lengkap seperti tadi apa? Sumber apa? Grafiknya paling tinggi di tanggal berapa? Selanjutnya itu skor influencer itu dari 1 sampai 0 yang mana? Terus itu ini termasuk analisis sentimen atau sentimen yang negatif, positif atau netral. Ini udah lengkap, ada ini seperti ini salad buah. Nih salad buah nih, Instagramnya seperti ini, ada ini. Tautan. Nih langsung diarahi ke Instagram yang bersangkutan. Nih. Ini seperti kayak apa? Rujak yang dikasih mayones. Betul? Bikin kayak gini aja bisa jual 15.000. Mungkin di rumah kalian yang di rumah ada kebun mangga. Mungkin mangganya sedang musim, bisa dijual kayak gini. Dan ini apa? Pengikutnya berapa? Apa? Sedikit kok. Sedikit tapi dia ini. Lah ini komentarnya ini langsung keluar. Ini ada positif apa? Ini positif, netral, positif. Kalau ini mau pengen lihat yang negatif juga bisa. Itu tadi yang netral itu sebuah kalimatnya itu dianggapnya itu kata-katanya itu memprovokasi atau tidak. Nah ini seperti ini sudah saya filter negatif. Ini yang negatif itu tanggal berapa ya? Ini tanggal 16 sekitar 4 orang menyebutkan. Oh, tapi ini enggak banyak, ya banyak. Soalnya ini terangkum sama sini. Negatifnya seperti apa ini? Salad sayur, salad buah belum tentu kalorinya kecil. Ya. Ini berkomen kayak gitu. Mungkin dari masnya berkomen, alah salad buah tidak mengenyangkan.
itu nanti di komentar itu terfilter itu analisisnya itu nanti ke negatif atau positif. Negatif karena dia mengatakan tidak mengenyangkan, tapi kalau di sisi orang lain pun bisa menganggap juga salad nggak mengenyangkan itu baik. Ya emang kenyataannya kan itu cuma buah, tidak ada karbohidratnya, betul? Tapi orang yang diet atau ngirit itu salad buah itu bisa mengganjal perut, bisa mengenyangkan. Ini jatuhnya kadang lebih sehat makan pecel. Ada yang komen kayak gitu. Lebih suka makan salad atau pecel? Besar. Tapi kalau pecel? Tapi kalau pecel kan bisa kena asam urat. Kena ini yang kebanyakan itu Twitter. Ini di kanan ini ya komen negatif itu kebanyakan di Twitter. Ini jadinya Twitter itu tergolong apa? Posting. Ini bisa dilihat di samping itu. Nah ini fitur alamat itu selanjutnya ini ada fitur ringkasan. Ringkasan ini analis statistik ini mungkin kalian pengen memunculkan produk baru mungkin yang terkenal di sektor UMKM di lingkungan kalian mungkin di Kudus itu ada jenang Kudus, mungkin soto kerbau, apalagi lentok Tanjung, apalagi sego jangkrik. Yang pernah makan sego jangkrik siapa? Mau tak masakin? Sego jangkrik itu sebelahnya Kudus. Soalnya sama-sama pakai kencur. Tahu? Pernah dengar? Pak Heri kalau masak sego jangkrik itu biasanya pakai kencur, terus nanti dikasih kunyit dan lain santan, terus isinya itu daging kerbau. Mungkin kalian orang luar Kudus bisa ditawarin teman kalian supaya datang pengen coba cicip sego jangkrik. Mungkin kalau orang Pati sego pindang, ya sego pindang orang apalagi, tapi segonya nggak ada pindangnya. Nah, itu masih tren atau tidak bisa dilihat pakai ini. Nah ini seperti ini ada bilang sebutan, juga bisa ini sebutan di TikTok ini nyebut ini juga ada, ini bisa ada. Kalau kalian istilahnya dengan kata-kata ini, jadi bisa kalian hati-hati, bisa ada rekam jejak. Kalau mungkin berkomentar negatif di sekarang ini harus hati-hati mas atau mbaknya, ya. Ini kalau bisa itu bisa kedetek. Sedang namanya juga rekam jejak digital, itu gak bisa hilang, ya, hati-hati.
Kalian udah dulu di SMA pernah diedukasi tentang apa? Iku UU ITE, Undang-Undang ITE. Mungkin yang sering kali berkomentar, ya itu lo, makanya kayak tadi, kalau kalian punya usaha, yang paling utama yang pertama kali itu berikan yang di depan itu kotak saran, ya. Soalnya tiap kali orang itu belum tentu di sini puas, tapi di sana ngomongin. Ada yang pernah beli mie ayam, makan di tempat enak, dibawa pulang kayak cacing. Ya, kayak gitu, betul. Yang penting apa, di lapangan jangan sampai di posting. Itu juga bisa kena UU ITE, menyebarkan berita buruk. Mungkin kayak kemarin itu ujaran kebencian. Yang kasus ujaran kebencian yang paling terkenal apa? Ya kan? Kemarin itu yang paling terkenal di Semarang itu kemarin kasusnya Krea. Betul, Krea membuat postingan apa, mau itu apa, tawuran. Mungkin Mas atau Mbaknya dulu SMA hobinya tawuran, yang SMK. Soalnya kemarin itu Pak Heri masuk ke SMK 5 Semarang itu, dia masuk bukan tanya pelajaran, tapi dia pengen laporan, pengen ikut tawuran. Mungkin ada yang pernah dengar berita itu, dia bisa dapat, mungkin Mas atau Mbaknya itu sejarah dapat apa, kalung arit yang panjang modelnya unik-unik dari mana? Mungkin teman kalian ada yang pernah itu arit yang celurit yang itu model antik-antik, atau Masnya ada yang tahu itu pengrajinnya dari mana, itu kok bisa dapat apa, celurit yang model kayak bulan sabit besar? Kan kalian kalau lihat orang pakai itu di jalan, kalian takut ya? Takut. Lah itu kemarin paling apa, berita booming itu di Semarang itu. Mungkin di kalian yang sering pulang malam, hati-hati. Kalian kalau Mbak atau Masnya kalau pulang malam izin sama orang tua dulu, ya. Kalau di kalian di lingkungan sini area rawan, yang kalian bilang rawan itu dari mana? Kalian berada di Kudus ini, daerah rawan yang kalian hindari ya daerah mana? Gang Papat situ mana? Bacen. Kalau dulu sih terkenal, mohon maaf ya, kayak apa, Desa Bacen itu dulu terkenal apa, banyak premannya. Banyak kalau misal apa, kalau sedikit tersinggung mungkin apa, gampang main tangan. Kalau dulu isunya orang. Lah tapi dengan kata-kata isu seperti itu, hati-hati jangan sampai kalian posting di medsos. Ya, cukup di apa? Di woro-woro apa? Mulut ke mulut aja. Ya. Ya seperti kayak itu kasus Krea itu boleh di apa, warning di medsos, cuma pengen mengingatkan orang tidak, supaya Mas atau Mbaknya tidak keluar malam atau jalan-jalan yang tidak keperluan. Ya, itu bahaya banget. Kalau di Semarang itu ada beberapa jalan rawan.
udah sekitar jam 8 malam itu udah warning. Beruntung kalian berada di Kudus ya. Kudus. Lingkungannya lingkungan santri. Coba kalian nanti kemarin ada yang cita-cita pengen kuliah di Jogja. Ya? Di Jogja. Kalau kalian tidak bisa mengontrol ya wassalam. Mengontrol iman maksudnya. Oke, ini setelah ini Oke, ini selanjutnya ini ada fitur perbandingan. Lah, ini pun bisa kalian perbandingkan. Mungkin kalian salad mau kalian bandingkan dengan pecel. Jualnya lebih laris mana? Bisa. Ini kan tadi salad sama lentok. Coba bandingkan. Sama lentok laris di mana? Ini lentok itu hijau, salad itu biru. Salad. Ya Kak, soalnya saladnya di dunia juga bisa ini Indonesia, tapi kan gara-gara lentok tidak masih mendunia. Yang paling mengindonesia itu soto Kudus. Di mana-mana di Jakarta juga ada soto namanya soto Kudus, enggak soto Jakarta. Betul? Mungkin Lamongan, warung Lamongan, tapi lokasinya tidak di Lamongan, di luar Lamongan. Warteg, warung Tegal. Warungnya di Tegal enggak ada warung warteg katanya. Betul? Lanjutnya ini sumber. Lah ini ada enaknya, ini ada ini menyebutkan sumber yang paling menyebutkan paling banyak itu di YouTube, ini Facebook, Instagram, TikTok sama Twitter. Lah itu kayak ini mungkin dari kalian nanti mainnya ini sekitar medsos yang paling terkenal ini 5 ini harus punya anak bisnis digital, tapi enggak diwajibkan, tapi harus punya buat trend. Kan biasanya kalau kalian pernah searching ke kualifikasi lowongan pekerjaan jadi digital marketing, mungkin ada yang tak pernah searching kebutuhannya. Kalian harus paham apa aja untuk medsos, apa aja yang kalian harus kuasai. Biasanya ini yang tren itu TikTok sama YouTube. Tuh. Harus main itu. Mau dikatain di rumah orang tua main HP terus gak apa-apa. Penting isinya cari rekomendasi dari yang tren sekarang. Ini situs selanjutnya, nanti tugas kalian coba menggunakan ini brand. Nanti kalian tren yang kalian pengenkan dari hati kalian. Trennya pengen tren atau pengen membandingkan juga, nanti hasilnya itu bisa di PDF-kan. Nih, membuat laporan. Nih hasilnya ini. Ini salat buah rentang tanggal 18 sampai ini 30 hari.
ini volume penyebutan. Ini per kategori. Nah, dari data-data ini selanjutnya ini konten diskusi. Mungkin dari hashtag salad itu juga disisipkan, banyak disisipkan kata-kata ini. Ini yang paling besar itu mewakili yang paling besar. Paling kecil itu paling kecil. Berarti kalau kalian itu kalau main hashtag itu main yang kata-kata yang paling besar. Mungkin ini disisipkan lah. Itu biasanya ada sampai ke hashtag 12 lebih, itu banyak nggak apa-apa. Buat gampang dilihat orang lain. Biasanya kan kalian bikin Instagram itu pertama kali supaya banyak yang dilihat. Topik apa dulu? Seperti topik novel. Kalian hashtag apa yang novel sekarang ini terkenal? Hashtag apa? Supaya mereka mau membaca. Kayak ini salad itu kasih hashtag makan, camil, melon, anggur dan lain-lain. Ini salad buah ini. Kalian bisa sisipkan ini resep, order, mungkin ada order. Apakah dengan kata tambahan order itu makin gacor? Ini sebutan paling populer. Ini ada. Ini lengkap, ini PDF laporannya. Nanti kalian tinggal bagian ini kalian edit tambahin nama sama NIM kalian ya. Bisa? Nah, ini 2 menit lagi. Ada yang ditanyakan? Ini nanti tugasnya dikirim di sini form ini. Ya. Kalian penasaran sama apa? Mau kalau ini tadi itu perbandingan kan ya? Enggak. Enggak. Nah, ini ada enaknya, ini ada tagar yang sedang tren, salad buah segar sama tumpeng ATM. Nah, ini apa lagi? Oh, ternyata ini enggak ada kemarin. Oh, tadi tak kasih perbandingan lengkap, enggak di grafiknya enggak ada perbandingan. Ini cuma perbandingan fokus dari objek yang kalian cari. Apa ada yang tanya kayak? Tanya kayak lagi. Pengen coba main ini. Nanti kalian baca-baca aja nggak apa-apa. Kalian kan orangnya suka kepo tidak? Ya, ini main ini. Ya. Nanti kalian tinggal ini bisa diedit. Coba lihat. Bisa diedit tidak? Nah, ini. Nih, nama NIM. Kalian bisa ngedit PDF kan? Ya. Ini ngasih nama NIM. Ya. Oke, ditanyakan lagi sebelum saya akhiri. Satu aja. Ini istilahnya kamu disuruh bos
pengen tahu produk saya ini di mata konsumen itu sampai mana, ya gitu aja. Soalnya kalian kan udah disuruh edit terus posting, tapi terjangkau sama konsumen tidak. Kalau Pak Heri itu produknya Pak Heri sendiri itu jambu air. Tahu jambu air? Saya itu asli orang Demak, punya jambu air 40 pohon. Lah itu. Jadi satu apa? Itu sering kali Pak Heri sering dari luar kota, dari Jakarta dihubungin. Ya? Dihubungin. Biasanya yang nelpon itu istrinya ngidam. Lah dari tren itu jambu air itu udah terkenal sampai mana gitu. Gitu. Udah? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalau untuk absen yang itu gampang, yang penting apa? Ada tugasnya dikerjakan. Ya. Oke. Yang penting apa? Tugas-tugas. Setelah itu enggak. Kalian udah dapat jas alma mater semua? Jas kuning? Udah punya? Ya. Oh, kalau sudah semua kan mungkin ada rencana tak aja apa? Kuliah di lapangan. Enggak. Ke tempat